Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang teks eksposisi untuk kelas 8 MTS PSM Tanda Tangan. Yang pertama yaitu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi karangan atau paragraf yang di dalamnya terkandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan mudah untuk dipahami. Teks eksposisi menjelaskan beberapa informasi yang memiliki unsur persuasif. Penyampaian disampaikan secara lugas dan menggunakan bahasa baku. Dalam kesempatan ini, kalian akan belajar tentang gagasan dan fakta dalam teks eksposisi serta pola-pola pengembangannya. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Teks eksposisi yang bersifat nyata, sungguh-sungguh, dan ilmiah, atau dapat dikatakan dengan teks non-fiksi. Teks eksposisi ini bersifat objektif dan netral, namun disertai dengan data-data yang akurat. Teks eksposisi juga mengandung unsur gagasan dan fakta yang digunakan sebagai alat konkretas dan kontribusi. Yang A, gagasan atau ide adalah rancangan yang tersusun di pikiran. Isi gagasan berupa pernyataan seperti komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Yang B, fakta adalah segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau data keadaan nyata yang terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Fakta dalam eksposisi berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga dapat meyakinkan khalayak. Yang selanjutnya yaitu pola-pola pengembangan teks eksposisi. Tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan atau memaparkan sejumlah informasi tertentu kepada pembaca dengan jelas, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu kejadian atau hal yang penting. Sedangkan salah satu fungsi teks eksposisi adalah untuk menyajikan ilmu atau pengetahuan dan mempengaruhi atau dapat dukungan. Teks eksposisi memiliki pola pengembangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu paragraf umum khusus. Paragraf umum khusus adalah suatu paragraf yang disusun dengan mendahulukan paragraf khusus umum. Paragraf khusus umum adalah suatu paragraf yang disusun dengan cara menguraikan data empiris berupa fakta atau alasan sebagai gagasan penjelasan pada awal paragraf yang diakhiri dengan kesimpulan berisi tentang gagasan utama pada paragraf akhir. Pola ilustrasi. Pada karangan eksposisi, ilustrasi tersebut dipakai sekadar untuk menjelaskan maksud penulis. Pola perbandingan. Pola ini digunakan ketika membahas dua hal berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Yang selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Simpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat pendapat yang menggeneralkan fakta yang ada. Menyimpulkan teks eksposisi dapat diketahui dari gagasannya utama dan teks eksposisi tersebut. Gagasan umum dan gagasan khusus. Kesimpulan dapat dikatakan sebagai gagasan utama dalam sebuah paragraf atau sebuah jawaban yang akan menjadi bukti suatu karya ilmiah. Gagasan umum merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf, sedangkan gagasan khusus adalah gagasan-gagasan pendukung yang dikembangkan berdasarkan gagasan umum. Setelah menentukan inti dari paragraf, susunlah kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Adapun langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi antara lain membaca dan mendengarkan teks eksposisi dengan saksama, mencatat isi pokok teks eksposisi, dan isi pokok eksposisi merupakan gagasan utama teks. Yang selanjutnya yaitu guna membuat kesimpulan lebih baik dan dapat dimengerti, ada beberapa kriteria atau syarat dalam penulisan kesimpulan. Yang A yaitu kesimpulan berupa hasil analisis dari paragraf yang sudah dibaca.
Yang B yaitu kesimpulan menggambarkan isi paragraf. Yang C kesimpulan hanya berisi hal-hal yang ada di paragraf. Jenis-jenis paragraf berdasarkan gagas utama. Jenis teks eksposisi dibedakan menjadi 7, yaitu eksposisi laporan, yaitu teks yang mengemukakan laporan dari sebuah berita. Eksposisi perbandingan, yaitu eksposisi ide pokoknya disajikan dengan beberapa hal lain. Eksposisi pertentangan, yaitu teks yang berisi sebuah pertentangan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Eksposisi ilustrasi, yaitu teks yang eksposisi yang berusaha memberikan gambaran terhadap topik yang dan menggunakan terhadap suatu dengan menambahkan hal lain yang memiliki kemiripan hal tertentu. Yang selanjutnya yaitu eksposisi klarifikasi, yaitu teks yang dibuat dengan membagi kelompokkan atau mengklasifikasikan suatu topik tertentu sehingga membaca dapat ilmu dan informasi dengan detail. Yang selanjutnya yaitu eksposisi proses, yaitu sebuah teks yang memberikan pemaparan mengenai suatu topik secara luas dan terperinci. Selanjutnya eksposisi definisi, yaitu eksposisi yang memberikan penjelasan mengenai topik tertentu dalam bentuk batasan-batasan. Yang selanjutnya itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan benar. Di sini ada 6 soal, bisa kalian kerjakan untuk tugas harian kalian. Sekian pembelajaran pada hari ini. Mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kepada kita pada jalan kemudahan. Tetap semangat belajar dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.